Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ASN dimanapun berada. Bertemu kembali kita di acara podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat edisi ke-17 tanggal 12 Agustus 2024. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbaharui kebiasaan. Saya Surya Widianta selaku host pada acara podcastnya BPSDM pada hari ini akan bincang-bincang bersama narasumber kita. Selamat pagi Mbak Indah Puspasari, SSI Apoteker. Ya, selamat pagi Mas Surya. Selaku Kepala Seksi SDMK Data Teknologi Informasi Kesehatan Dinas Provinsi Kalimantan Barat. Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan. Iya, Dinas Kesehatan Provinsi. Siap, apa kabar Mbak? Sudah siap dengan aktivitas pada hari ini? Alhamdulillah ya. Luar biasa nih Mas ya. Apalagi hari ini hari Senin ya. Iya, hari Senin. Semangat. Sudah 2 hari libur kan tentunya udah fresh betul. Kembali Mbak ya karena dengan acara. Mengawali minggu ini harus dengan motivasi yang tinggi gitu ya. Iya, dengan betul. semangat yang membara. Oke. Mbak Indah, pada hari ini kan kita akan mengangkat tema nih tentang pentingnya pengelolaan data kesehatan secara terpadu. Betul. Gitu. Jadi kalau kita bincang-bincang masalah data, masalah kesehatan dan juga kaitan dengan keterpaduan, sebenarnya kan harus ada wadahnya di mana kita harus membicarakan data itu. Nah, kalau Mbak Indah ini kan di sini berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Sebenarnya secara profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat itu seperti apa sih gambarannya Mbak, sehingga sampai Mbak mengangkat nih data kesehatan terpadu, kayaknya harus seperti apa gitu. Gimana rumah besar ini Dinas Kesehatan ini Mbak? Terima kasih nih Mas Surya, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman di podcast BPSDM karena memberikan wadah nih bagi saya untuk bisa sharing lah ya terkait dengan salah satu tugas fungsi pokok saya nih di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Iya kan Mbak selaku kepala seksi data itu ya. Betul. Jadi kayaknya memang dengan wadah ini mungkin kita bisa menginformasikan nih apa sih yang kita kerjakan nih untuk pertama yang pastinya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di administrasinya begitu. Jadi kelola ya. Betul. Karena data ini kan penting sekali ya Mas ya. Nah, kalau kita kembali ke tema nih pentingnya pengelolaan data kesehatan secara terpadu gitu ya. Nah, jadi karena otomatis karena sudah tadi bicara masalah wadah, ya saya juga harus menyampaikan ini ya kepada sobat ASN juga gitu kan, bagaimana sih gambaran umum perangkat daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi secara singkat saja, kalau di kami nih Mas Surya di Dinas Kesehatan Provinsi kami memiliki Pergub nomor 30 tahun 2023 tentang struktur organisasi perangkat daerah ya di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pasti kalau Dinas Kesehatan ini kan merupakan salah satu perangkat daerah yang memang mempunyai kewenangan nih mengurusi pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi urusan pemerintahan ya. Semua nih ya. Betul. Nah, di kami sendiri di Dinas Kesehatan itu ada selain kepala dinas secara struktural itu ada eselon berapa? Eselon 2 ya berarti ya kepala dinas. Kemudian lanjut. Ada sekretariat dan 4 bidang. Nah, 4 bidang ini apa saja? Yang pertama ada bidang kesehatan masyarakat, kemudian ada bidang pengendalian dan pencegahan penyakit, kemudian ada bidang pelayanan kesehatan. Kemudian ada bidang sumber daya kesehatan. Nah, posisi saya ini ada di bidang sumber daya kesehatan. Karena mungkin Mas Surya, mungkin tidak semua perangkat daerah di provinsi ini masih memiliki seksi di bawah bidang. Tetapi di kami di Dinkes provinsi ini masih ada nih Mas. Jadi dulu satu bidang ini dia ada 3 seksi. Nah, sekarang ada penyederhanaan struktural, jadi perampingan lebih sederhana dalam pola kerjanya ya Mbak ya. Jadi satu bidang ini hanya ada 2. Nah, kalau di bidang SDK, karena saya di bidang SDK, jadi ada 2 seksi itu Mas. Jadi di bawah bidang itu di bidang SDK ini ada 2 seksi ya. Ada seksi kefarmasian dan alkes, dan ada seksi SDMK data dan teknologi informasi lengkap ya, panjang ya. Jadi itu kalau disingkatnya jadi apa? Pusdatik apa ya gitu ya Anda? Karena gini, karena saya tuh tidak ingin menyingkat TIK tuh Mas, karena TIK ini kan ada teknologi informasi komunikasi, ada teknologi informasi kesehatan. Takutnya jadi salah persepsi antara komunikasi dengan kesehatan itu ya. Jadi yang paling disingkat hanya SDMK aja. Kalau aneh SDMK nggak disingkat tuh panjang tuh, sumber daya manusia kesehatan. Kepanjangan. Jadi
kami memang sengaja selalu mentondingkan seksi ini kita usahakan lengkap lah gitu. Jadi seksi SDMK, data dan teknologi informasi kesehatan. Nah, jadi disinilah kenapa saya ingin berbagi di sini di podcast BPSDM, karena untuk paling tidak masyarakat terutama yang ASN bisa mengetahui ini loh yang kami kerjakan di bidang SDK gitu. Sebenarnya apa sih yang dikerjain nih Mbak di bidang datanya? Kan kita fokus pada data nih di seksinya Mbak nih. Apakah hanya nginput laporan lalu dituangkan dalam sebuah grafik? Ini sebenarnya tugas utamanya sebagai apa nih di kalau kita melihat dari uraian tugas di pergub kami itu, jadi di seksi kami itu memang merupakan wadah satu pintu lah ya untuk wadah data. satu pintu. Jadi di kami itu selain menyelenggarakan kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan nakes gitu ya, kemudian pendistribusian nakes, kemudian peningkatan kompetensi nakes, tapi juga kami ada penyelenggaraan untuk layanan data, manajemen data, kemudian sebagai mengawasi keamanan informasi di lingkungan Pemprov kita di Dinkes ya, khususnya di Dinkes ya. Kemudian ada peningkatan literasi digital sampai kepada hal lain memang berkaitan dengan teknologi kesehatan itu di kami. Nah, kenapa data ini jadi penting Mas? Karena memang saya rasa tidak hanya di Dinkes saja ya data ini menjadi suatu hal yang dilematik sebenarnya. Dulu mungkin tidak menjadi dipandang sebelah mata lah gitu ya dulu ya. Jadi hanya sebagai laporan hasil kerja aja ya sekarang tuh. Karena data ini kan dia berubah-ubah terus ya. Dia terkadang dalam waktu yang berbeda data juga bisa berbeda. Nah, ini kenapa ini penting saya angkat di sini di podcast, karena kalau di kami itu di kesehatan kami kan banyak program nih Mas, banyak program yang dikerjakan oleh teman-teman di kesehatan. Jadi semua bidang ini kan dia punya program dan setiap program ini mereka mempunyai sistem pelaporannya masing-masing nih Mas Surya. Oh, jadi bukan seperti satu pintu itu hanya sekedar laporan seperti biasa aja berarti ya? Bukan Mas, karena teman-teman di bidang ini, di program ini kan dia mempunyai indikator-indikator yang utama gitu ya, yang memang selalu datanya menjadi andalan nih bagi pemimpin ya untuk melihat tren kesehatan seperti apa sih di Kalbar gitu kan. Nah, selama ini data ini masih terfragmentasi nih Mas, dan ini menjadi masalah yang tidak terselesaikan nih dari tahun ke tahun. Jadi kalau kami itu ada laporan kinerja tahunan gitu ya, dan masalah terfragmentasinya data ini masih muncul terus nih di lakip nih ya, di lapor akuntabilitas kami itu. Jadi akhirnya dari pimpinan kami juga meminta dibikinkan sebuah desain ya. Karena ada seksi yang khusus untuk data. Jadi pengennya semua data yang ada di masing-masing program itu terkumpul di satu bidang. Jadi pimpinan ini hanya cukup ke satu aja gitu untuk minta datanya begitu. Nah, kalau dari cerita Mbak ini kan banyaknya bidang, banyaknya seksi, dan bahkan tiap sesi itu banyaknya program-program yang harus dikelolanya, yang harus dijadikan data terpadu. Nah, lalu Mbak sendiri gimana nih? Apa yang dilakukan untuk data tersebut supaya data itu lebih baik terdata dan juga bisa terinput dan juga bisa digunakan untuk baik itu dari seksinya Mbak maupun dari institusi Mbak, ini gimana? Nah, kita berbicara dulu dengan data Mas. Kalau kan masing-masing kan saya ulangi lagi kembali, dari program ini dia punya pelaporan. Jadi awalnya kami mendata, menginventarisir kan sekarang sudah semuanya by digital ya, jadi semuanya masih kayak kertas-kertas lagi lah, ada kurang lah ya. Nah, jadi ternyata di kami itu di Dinkes itu ada kurang lebih 52 sampai 55 aplikasi pelaporan. Itu aplikasi pelaporan dari 15 seksinya itu di 50 bukan seksi, tapi dia program. Karena kan satu seksi bisa beberapa program kegiatan kan yang cukup banyak gitu. Nah, jadi itu ya kita lihat, pertama kita data dulu, ternyata banyak sekali nih laporan melalui aplikasi ya, pelapor gitu. Nah, kemudian kedua kita lihat dulu nih data yang namanya pengelolaan data. Kita kan pasti mulai dari awal nih mulai dari mengumpulkan gitu kan, kemudian kita verifikasi. Itu yang memverifikasi ya sebelum di kami ya, itu masing-masing program ya, masih bidang ya. Kemudian nanti barulah diolah dan baru bisa ditampilkan dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Dan itu juga bisa dikaji Mas, bisa dianalisa gitu kan. Itu karena akan menjadi bahan nanti pertimbangan untuk membuat keputusan, membuat perencanaan untuk yang tahun berikutnya begitu kan. Nah, jadi selama ini karena data itu masih terfragmentasi, dan itulah langkah-langkah kami itu akan berusaha adalah untuk bagaimana mengumpulkan semua data ini di satu pintu. Jadi karena
jelas di tugas di seksi kami itulah yang mengumpulkan dan mengelola data semua program kesehatan di kita. Nah, jadi karena gini Mas, karena ya karena kami sebelum ini juga ada salah satu tugas yang biasa selalu kami kerjakan itu adalah membuat profil kesehatan. Profil ya. Betul, awalnya data-data. Ya. Profil ini sebenarnya adalah gambaran kesehatan secara umum Kalimantan Barat. Nah, untuk kesehatan ya. Dan ada beberapa hal yang memang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi profil ini kan dibuat setahun sekali, Mas. Dan itu mengumpulkannya juga setahun sekali juga. Jadi apa ya? Jadi saat data yang butuh real time, kita belum punya nih di kami, di seksi kami nih, di data SDMK data dan teknologi informasi kesehatan. Akhirnya saya membuat suatu inovasi, mungkin aksi perubahan lah begitu ya. Berarti ini bagian dari inovasinya Dinkes lah ya. Kami berusaha untuk bagaimana kami ini bisa mengumpulkan semua pelaporan sesuai dengan indikator dari masing-masing program kesehatan ke satu sistem gitu ya, yang bisa kami pantau gitu. Kami pantau, jadi kami mengetahui bidang mana, program mana yang memang mereka belum mengumpulkan datanya. Tetapi itu pun tidak gampang Mas, karena yang namanya mengumpulkan data ini mungkin awal-awalnya aja kan. Tapi kalau tidak ada komitmen dari pimpinan, nah ini juga susah. Nah makanya dan bersyukurnya pimpinan kami, kepala desa kami sangat mendukung gitu kan. Jadi mereka beliau lah yang memang meminta semua bidang itu harus berkomitmen untuk mengumpulkan data sesuai dengan kesepakatan nih. Karena kan data dulu kan hanya setahun sekali aja gitu kan, dan susah sekali mintanya dengan beberapa bidang. Nah kali ini karena ada komitmen, jadi dimintanya bisa bulanan, kemudian ada triwulan dan ada tahunan. Dan itu pun tergantung dari case atau jenis yang diminta oleh pimpinan. Karena ada beberapa data yang memang dibutuhkan oleh saya Pak Gubernur nih, butuh apa itu gitu kan. Harus lebih cepat. Jadi kita ada real time. Jadi hanya dengan sistem ini kita berupayalah mengolah data sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Dan alhamdulillah memang karena ini kembali lagi nih, karena pimpinan ini punya komitmen besar, ya akhirnya mau nggak mau semuanya nurut kan, harus ngikut semua ya. Nah, terus kembali ini Mbak, kembali pada konsep Anda bikin, sebenarnya tujuan akhir itu untuk apa Mbak? Karena kan kalau dilihat nih kan, ini kan proses sebenarnya tahun-tahun lalu juga sudah ada data yang terkumpul, betul sekali. Terus udah dikemas, bahkan sudah jadi profil yang sudah tahun-tahun. Sebenarnya tujuan dari pengumpulan data terpadu ini sebenarnya, kalau dipikir mungkin dulu sudah terpadu kali Mbak ya, mungkin sudah terpadu. Cuman terpadu yang konsepnya Mbak ini seperti apa nih Mbak? Belum terpadu Mas. Belum terpadu ya? Belum terpadu. Jadi gini. Baru terkumpul aja ya? Bukan terpadu. Ini kan dia mengumpulkan semua data, pengolahan dan menyajikan seperti apa itu masuk di satu pintu terpadu ya, bukan. Jadi dulu itu mungkin Mas memang ada bahasa kayaknya belum ada terpadu dah Mas, karena masing-masing nih. Kalau profil itu kan, kalau yang kita yang tadi saya sampaikan masalah profil kesehatan itu adalah kewajiban gitu. Jadi kewajiban memang itu menjadi indikator kami untuk Kementerian Kesehatan begitu. Jadi aku ini lagi nih. Ada tutor lain ya. Ini beda lagi. Jadi ini adalah memang data-data yang terpadu ini. Jadi saat nanti pimpinan membutuhkan suatu indikator yang memang mereka untuk melihat tren kesakitan lah gitu ya, atau kesehatan apa lah gitu. Jadi tinggal minta saya dari bidang kami gitu ya, seksi ini tolong bisa minta data stunting begitu. Nah kami tinggal kasih. Nah kalau tujuan utamanya Mas, karena ini kita pakai sistem dan pengumpulannya itu dia real time. Jadi kedepannya nanti ada bank data kesehatan. Bank data. Betul. Jadi keren dong berarti dong ya. Berarti tinggal klik aja, misalnya stunting, klik dan langsung gitu. Jadi diharapkan nanti masyarakat, tidak hanya masyarakat ya, siapa aja ya, daerah, kemudian yang mau melakukan penelitian maupun ASN, perawat semua bisa ya menggunakan data itu ya. Bisa. Jadi memudahkan akses dan kita tidak akan kata orang tidak pelit lah gitu ya untuk memberikan data yang ada di kita. Nah, jadi dengan seperti ini kita berharap pimpinan pimpinan baik dia internal di Dinkes maupun eksternal seperti Pak Gubernur, mungkin pertama Bapeda ini bisa membuat nih perencanaan yang lebih rigid gitu kan, karena kan kesehatan ini merupakan salah satu isu sangat penting nih kan, yang ada di pemerintahan begitu. Nah itu intinya Mas. Jadi kedepan itu adalah adanya bank data kesehatan yang memang dia mudah diakses nih dengan siapa saja, dan data itu bisa mampu
menjadi bahan untuk membuat keputusan, kemudian membuat apalagi ya banyak hal ya. Banyak yang bisa dimanfaatkan. Kalau dilihat dari konsepnya Mbak, tujuan Mbak, terus dukungan dari pimpinan seperti itu sangat mensupport. Nah, sistem apa yang telah Mbak bangun nih Mbak sehingga bisa meyakinkan ya, terutama meyakinkan pimpinan kan bahwa hasil yang Mbak itu sudah sesuai dengan konsepnya. Lalu seandainya orang luar nih, kami nih orang awam nih melihat data yang sudah Mbak bangun itu bisa keren juga ya misalnya data itu, sistem apa yang telah Mbak bangun sehingga bisa meyakinkan kami nih masyarakat bahwa dengan data kesehatan sekarang tuh sudah sangat terpadu dan lebih terbuka itu tuh. Oke Mas, terima kasih Mas. Nah ini memang kalau kita berbicara sistem ya. Iya. Itu kan agak susah mudah kan kok sistemnya kan. Karena saya juga harus bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan nih Mas yang ada di Dinkes ya. Iya, itu keren. Menganalisa gitu ya Mas. Jadi karena memang kebetulan di tahun kemarin dan tahun sekarang ini kami dari seksi kami ini kan ada membuat kebutuhan tenaga ya, SDM ya. Karena untuk apa nih? SDM untuk datanya, khusus data atau? Untuk di sisi kami lah. Jadi ABK-nya di kami. Jadi kami mempunyai peralatan komputer, ada statistisi, ada sistem informasi. Jadi itu orang-orang yang memang SDM yang penting ya untuk dalam pengolahan data gitu ya di kami gitu. Nah jadi kebetulan sudah ada semuanya dikabulkan lah sama dari teman-teman di biro organisasi gitu. Akhirnya ada dan saya optimalkan lah teman-teman di tim saya ini. Dan pastinya saya membuat suatu tim yang memang semuanya bisa bekerjasama nih Mas. Nah jadi ada tim data, ada tim teknologi informasi kesehatan. Karena ini dia relate gitu kan. Nah kemudian bagaimana untuk sistem kami yang jelas bukan aplikasi Mas, karena sudah ada kebijakan ya dari Pak Presiden ya bahwa tidak boleh lagi membangun aplikasi baru karena risiko tinggi ya. Iya, karena bukan risiko tinggi Mas, karena memang takutnya tidak maksimal, tidak bermanfaat gitu kan. Jadi pengennya tuh Pak Presiden kan ini terintegrasi semua nih. Jadi aplikasi yang ada tuh paling diintegrasikan aja. Nah, kalau di kami ini kebetulan di tim itu memang yang sudah hebat-hebatnya menggunakan sistem yang ada di platform yang saat ini ada di website lah gitu. Jadi kalau di website sih di Google gitu ya. Nah, jadi memanfaatkan caranya yang udah ada berarti gitu ya. Ya, jadi memanfaatkan platform teknologi informasi yang sudah ada. Nah, gimana caranya tuh Mbak? Kan kayaknya bicara teknologi kan indah bener bahasanya, indah betul ya. Ya, bagus bener. Tapi kan kadang yang bebannya itu kan aplikasinya, aplikasi kerjanya, sistemnya itu. Selain SDM yang udah ada kan? Karena sistem ini sudah di bridging namanya, diinventarisasi sama kawan-kawan, memilih gitu ya, memilih sistem mana sih di work yang ada di platform yang ada itu biar memudahkan teman-teman di kami ini untuk bisa memonitoring atau memantau penggunaan data nih Mas. Jadi bisa nih. Jadi dan kami juga bisa mengolah nih data dari situ, gitu kan, data dari yang sudah dimasukin ke sistem. Nah, sistem yang diambil ini namanya sistemnya Trello Mas. Nah, jadi ini Trello. Nah, jadi kayak film aja Mbak ya? Bukan trailer ya? Bukan trailer, bukan untuk film gitu ya. Dan ini film aja gitu. Dan ini gratis Mas, gratis karena ini gratis dari siapa? Dan itu tidak berbayar. Tidak berbayar. Itu bisa didapat di mana? Itu ya di platformnya, kita bisa search di Google. Oh, nah, gitu. Jadi kayak workspace gitu kayaknya memang biasanya dipakai oleh mungkin di perkantoran, mungkin berbagai institusi lah mungkin. Betul, bayangan kita kan nama aplikasi ini kan harus bayar, harus bikin ini free ya. Karena penggunanya hanya intern saja. Nah, jadi dari situ tim kami itu sudah untuk mempermudah agar bisa teman-teman dari program itu mengupload, kita sudah bikinkan seperti apa ya, kayak juknisnya gitu lah, trailernya ya, ada pedoman penggunaannya. Jadi mereka dibuatkan akun gitu ya, termasuk Bu Kairis juga, Bu Pipin kami juga ada akun, jadi bisa melihat gitu. Dan kita sepakat nanti masing-masing yang punya akun itu dia bisa upload hanya dalam bentuk Excel saja. Karena kalau anehkan data dikirim bukan Excel, susah Mas kita olah Mas. Nah, jadi kesepakatan dengan beberapa program itu semua yang di-upload adalah data yang berupa Excel. Nah, kalau Excel kan kita bisa ngolahnya nih, si Ibu Karis mau kayaknya gambarnya ada peta gitu kan, nanti kita bisa tinggal peta atau grafik atau apa ya, jadi kayak gitu loh. Gitu. Artinya setelah terkumpul itu kan bentuk Excel biasa ya. Kelanjutan dari itu pengolahan dalam bentuk apa keluaran dari terkumpulnya data-data tersebut. Tapi sebelum Mbak jawab, kita break sebentar. Siap. Oke.
Baik Mbak Indah, kita bincang kembali nih. Tadi kan sudah Mbak bicara soal bagaimana Mbak mengumpulkan nih data bentuk Excel, bentuk dari teman-teman program. Nah, setelah data itu terkumpul nih Mbak, ini kan pasti tim-tim Mbak ini kan udah komplit nih dari sumber daya manusianya tuh. Nah, itu mau diapain nih dengan potensi sumber daya yang banyak, ada ahli-ahli di bidangnya data, komunikasi, dan statistik. Itu dijadikan apa data tersebut Mbak? Oke, terima kasih Mas Surya. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih kita mengolah data begitu kan? Iya. Nah, kalau untuk data sendiri yang sudah kami, misalnya teman-teman kami dikumpulkan nih dikirim ke kami nih. Iya. Nah, itu kan sebenarnya datanya sudah jadi sebenarnya. Dari program tuh ya? Dari program kan dia diekspor ke SL gitu ya. Jadi dia Bapak membaginya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan indikatornya gitu ya. Nanti ke kami kan dalam Excel. Jadi di Excel ini kami hanya melihat nih Mas, apa pergerakan datanya gitu ya. Per triwulan atau by year gitu ya. Nah, kalau jadi ada beberapa data yang memang ada sesuai dengan juknis dari kementerian, ada beberapa data yang memang dibutuhkan oleh pimpinan nih. Nah, jadi udah langsung terpilahkan itu ya. Jadi dia tuh kelihatan di sistem itu kelihatan. Jadi data yang memang ini akan menjadi data bulanan dari pimpinan yang akan diminta tiap berkala gitu ya. Ada data yang memang akan kita menjadi wajib nih untuk dikumpulkan ke kementerian maupun nanti diminta oleh teman-teman di Bapeda atau mungkin di BPS atau berarti apa pemilahan gitu ya. banyak berarti Mbak ya setelah data itu masuk ya ternyata ya. Kalau dipilah sih enggak sih Mas, karena sudah terbentuk nih, karena kita kan ada beberapa data yang memang sebelum kita punya sistem itu diinventarisasi dulu. Ya, nah kalau Anda kan di sesuai dengan juknis dari kementerian itu ada sekitar 87 indikator kesehatan. 87. Benar, lumayan juga ini di luar yang ini di luar yang diminta oleh pimpinan langsung ya. Langsung dari kita ya, misalnya Pak Gubernur atau Pak Sekda gitu atau Bapeda gitu atau bukan sendiri gitu. Nah, itu lain lagi. Nah, ini data ini nanti kita tetap lihat nih Mas, memang kita dia berkala. Nah, kita kumpulkan dulu terlebih dahulu, nanti kita olah ini sesuai dengan kebutuhan dari pimpinan. Kalaupun misalnya tidak ada kebutuhan dari pimpinan, kita mengolahnya. Kita akan melihat dari trennya per 3 bulan seperti apa, per 6 bulan seperti apa gitu ya. Jadi tim-tim yang Mbak miliki itu yang akan mengolah data itu ya? Betul, yang mengolah. Misal contoh kayak SDMK nih, tentang tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Nah, jadi karena itu kebetulan ada di kami, di sesi kami, jadi kami bisa olah. Misalnya jadi lebih udah gampang lah istilahnya lah, karena barangnya kan di rumah sendiri ya. Jadi tinggal misalnya kita bikin coba dalam bentuk infografisnya. Jadi tampilan untuk biar ini enak dibaca, mudah dibaca dan masyarakat mengerti begitu. Nah, ini sudah kita terapkan. Dan kebetulan juga kayak SDM ini kita sudah kayak bentuk misalnya dalam peta. Jadi ada berwarna mana daerah yang puskesmasnya masih belum lengkap dengan nakesnya, dengan itu khusus untuk yang bicara SDMK-nya tadi ya, khusus ya. Misalnya contoh kecil kemarin karena sistem ini ternyata bukan gampang ya, ternyata memang sudah jadi nih Mas, pas saat di awal-awal pertengahan Juli, jadi langsung digunakan. Iya, langsung digunakan dan kebetulan saat itu memang diminta oleh Pak PJ Gubernur untuk membuat laporan kinerja beliau, paparan. Jadi barang itu belum di launching tapi udah langsung bisa digunain gitu. Iya, emang nggak di launching. Udah di internet kan. Jadi akhirnya digunakan data yang ada di sistem kami itu untuk dibikinlah tampilan sesuai dengan kebutuhan Pak Gubernur. Dan karena kita datang bentuk Excel, berarti kita nggak ada pakai screenshot gitu ya, atau apa tuh kita tampilnya pure dari. Jadi data mentahnya yang udah itu tinggal teman-teman diolah ya dalam bentuk berapa bentuk. Betul. Jadi berbagai macam tampilan lah. Pokoknya yang bisa dibaca dan dimengerti nih oleh Pak Gubernur, apapun Kepala Dinas gitu kan. Nah, jadi kayak baru kemarin sudah digunakan. Ini langsung dengan Bapak PJ Gubernur sendiri, dengan misalnya kayak gambaran kesehatan di Kalbar nih, periode Juni apa Juli 2024 kemarin salah kan. Itu kita paparkan tampilan datanya berupa kayak angka stunting, kemudian bagaimana kondisi gizi balita di Kalbar. Nah, apalagi kemudian terkait sama imunisasi, kemudian terkait sama penyakit menular kayak DBD, rabies, itu datanya real. Jadi langsung nih, jadi Pak udah langsung tergambar, bisa dia melihatnya. Dan yang paling ini unik ya SDM ya. Jadi karena ini kan paling penting ya untuk
dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah perifer gitu kan. Nah, jadi Bapak tahu juga nih di mana dokter yang tidak ada, rumah sakit mana yang belum lengkap dokter spesialisnya. Jadi itu jadi udah langsung tergambar. Ya, alhamdulillah itu sudah Mbak, data ini kan sudah terimplementasikan nih gitu kan. Data ini yang Mbak sampaikan ini kan sangat menarik dan sangat menunjang lah untuk data-data kesehatan. Sebenarnya dari sarana prasarana itu kira-kira apa aja sih? Kan kalau udah bicara teknologi, bicara data kan gambaran orang tuh sebuah studio besar, sebuah perangkat yang canggih dan aplikasi yang sangat mumpuni pada zamannya. Itu sebenarnya Mbak sendiri sudah punya apa nih untuk kegiatan ini nih? Bisa digambarkan nih. Kalau untuk data sendiri dalam pengolahan data sih sebenarnya kami perangkat yang paling penting pasti adalah perangkat jaringan internet ya. Internet nah, kalau internet kan kita kan sudah satu pintu nih di teman-teman di Kominfo Kalbar kan, itu udah oke lah pokoknya. Jadi secara kecepatan nya bagus, kemudian nggak ada ya, ini nggak masalah ya sinyal ya, jadi karena di satu pintu. Kedua pasti yang jelas sih perangkat kayak komputer Mas ya, kayak laptop ya Mas. Jadi kalau teman-teman di data TIK teknologi informasi kesehatan nggak punya perangkat laptop ya ngapain ke teknologi gitu kan? Nggak teknologi pun orang udah pakai laptop gitu. Sekarang kan? Anak SD aja udah pakai laptop semuanya gitu ya. Yang ketiga SDM pastinya Mas ya, SDM yang memang dia melek sama perubahan digitalisasi. Nah ini AI semua. Semuanya AI kan, makanya salah satu yang saya bilang tuh Trello itu ada merupakan salah satu pengembangan AI, workspace bukan? Itu bukan pengembangan AI, tapi dia itu merupakan workspace yang memang teman-teman dari tim kami itu mendapatkan dari di Google lah kita di Google gitu kan. Nah, kemudian lainnya adalah satu lagi koordinasi Mas yang penting, karena perangkat sih intinya selama ada laptop, selama ada datanya, selama ada humannya, dan pasti ya satu lagi pasti jelas harus ada SK tim kerja. Nah kalau tidak ada SK tim kerja ini agak susah kan, jadi gampang-gampang nih siapa yang akan siapa nyuruh siapa ngerjain apa kan itu tidak tergambar juga ya. Nah jadi intinya kalau untuk sarana sih insya Allah alhamdulillah nih lengkap pula nih untuk saat ini dari kesehatan mumpuni lah ya. Gitu. Kalau di kami sudah ada lah gitu. Kalau dari sarana udah oke, SDM sudah mumpuni. Nah sebenarnya risiko, ada nggak risiko yang mungkin timbul dari inovasi yang Mbak lakukan nih terkaitan dengan data kesehatan terpadu nih Mbak? Nah kalau kita berbicara masalah risiko, sumber risiko itu pasti ada Mas kan. Istilahnya risiko kan ada bisa memberi dampak ataukah ya udahlah kalikan nol aja gitu. Karena data ini kan sebenarnya hal yang lumrah gitu ya, biasa banget gitu kan. Jadi kayaknya orang berpikir data lagi kayak jenuh gitu kan. Iya, orang jadi dengan tapi dengan data gitu inilah, kan? dengan data inilah sesuatu perubahan itu bisa dilakukan. Nah, ini memang halnya memang sederhana, hanya mengumpulkan atau mengolah data secara terpadu. Jadi kami semuanya biar di sisi kami yang ngelola gitu, tetapi resiko itu pasti ada. Yang pertama, kalau resiko pertama data adanya misalnya perubahan data dalam hitungan waktu detik nih, gitu kan. Misalkan data itu cukup berubah ya Mas. Nah ini kalau aneh kami Mas misalnya pas tidak diminta sama pimpinan nggak masalah. Tetapi kalau ada yang berubah pas diminta pimpinan, yang berubah ini yang agak kita bicara dengan waktu dan kondisi ya. Contoh kecil kemarin Mas kayak untuk cakupan imunisasi polio kan sekarang PIN kan itu sama perbedaan persentase sekian persennya itu sudah mempengaruhi gitu kan. Nah itu pertama. Ya karena perlu cakupan kan ya. Betul. Karena itu juga kinerja dia jadi kinerja. Yang kedua jika SDM-nya dimutasi Mas. Itu sih udah tutup buku lah ya. Nah itu kayaknya susah jadi. Nah dan saya sih berharap yang udah ada ini dibiarkan aja tuh. Ya karena kan berharap sih ini yang baru-baru ini yang memang kita kan perlu orang yang jauh muda ya. Ya memang muda tuh harus di kos yang muda-muda Mbak. Tengok data. Iya, seperti contoh yang ini kan. Saya muda kok Mas, saya masih 34 tahun. Iya, saya percaya itu. jadi kalau Anda kan ada mutasi SDM ini agak menyusahkan gitu. Jadi itu tapi dengan memitigasi risiko atau ada maksudnya jadi kita tetap harus bisa jadi semua harus tahu antisipasi gitu ya. Dan walaupun mereka ada tetapi tim-tim lain juga mereka harus bisa backup. Jadi intinya semuanya harus teamwork. Nah
mudah-mudahan kalau dengan kan sekarang ada aturan P3K kan tidak bisa dipindah-pindah. Pokok di situ SK-nya langsung di tempat itu sampailah waktu yang ditentukan. Ya, nah, gitu ya. Mereka lama lah di Insya Allah lah sesuai dengan periodenya begitu kan. Jadi paling tidak teman-teman yang lain bisa tertular juga nih gitu kan kemampuan mereka di dalam mengolah data gitu. Nah, jadi kalau saya risiko tuh kami sudah harus bisa antisipasi. Udah peta risikonya udah dipelajarin lah ya untuk itu ya. Dan sistem Trello ini tidak hanya 1-2 orang yang bisa melihat. Jadi semua kayak di sesi kami semuanya bisa melihat gitu data yang masuk gitu kan. Jadi nanti kedepannya saat kita mau bikin profil kesehatan itu udah perlu lagi tuh mengais-ngais data dengan yang lain gitu ya. Cukup dari Trello itu udah langsung bisa diinput gitu. Nah, ini kan bagus nih, semua konsep kita keren, SDM yang tersedia udah ada. Nah, dukungan kebijakan apa nih Mbak yang sudah Mbak rasakan sehingga program itu udah bukan hanya mimpi nih, tapi udah mimpi jadi sebuah kenyataan ya. Kan butuh regulasi yang mendukung nih hal-hal baik nih. Itu kebijakan seperti apa dukungan dari Pemdas tempat? Nah, kalau dari kita berbicara masalah dukungan ya, regulasi dan dukungan. Nah, kalau regulasi sih Mas Surya saya rasa itu sudah diperkuat dengan aturan-aturan yang ada. Yang pertama, sekarang ada Undang-Undang 17/2023 ini tentang kesehatan. Itu sudah tertera tuh masalah sistem informasi kesehatan. Jadi intinya semua data itu harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh dan terintegrasi. Terintegrasi semua ya. Betul. Yang kemudian yang kedua adanya peraturan pemerintah nomor 28/2024 baru sekali kemarin keluar juga sama ada melampirkan dan adanya kebijakan dari presiden bahwa ada keluarnya PP nomor 18 kalau salah tentang satu data kesehatan. Satu data Indonesia. Jadi itu bukan hanya di bidang kesehatan tapi seluruh jenis data lah ya selain kesehatan. Jadi memang dimintanya satu data Indonesia dan itu kan berarti di bridging lagi ke bawah gitu kan, di breakdown lagi ke bawah sampai di bidang kesehatan. Sampailah ada keluarnya juknis terkait dengan bagaimana menghitung untuk mengetahui data itu berkualitas atau tidak gitu kan, konsisten atau tidak, itu ada cara menilainya. Nah jadi itu kalau secara regulasi. Kalau dukungan salah satu ini kan bagian dari inovasi nih Mas, bagian dari suatu aspek perubahan yang awalnya memang belum ada. Jadi ini jadi ada. Ini juga memang dari Ibu Kepala Dinas. Nah, jadi beliau yang meminta bahwa ini harus ada suatu gebrakan baru. Nah, dan beliau juga sudah merasakannya gitu kan, dengan kompaknya tim, dengan adanya sistem dan dengan diberdayakan dengan SDM yang berkualitas, yang sudah mumpuni. Nah ini akhirnya Bu pimpinan sudah welcome lah gitu dengan aksi perubahan yang kami lakukan di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah itu kan dari kebijakan sudah ada, tim sendiri sudah solid. Nah yang coba ingin saya tahu juga bagaimana dukungan program-program Mbak dan membangun nih. Kan program ini sebenarnya data ini kan sebenarnya bukan baru tahun ini nih. Mungkin udah adanya Dinas Kesehatan tuh udah ada data. Nah ini gimana nih Mbak membangun semangat nih, semangat tanggung jawab moral lah ibaratnya teman-teman program, sehingga ini suatu kebutuhan bersama yang bisa dihasilkan bersama untuk kepentingan bersama. Itu gimana yang dirasakan? Ini satu lagi nih, yang paling penting adalah dukungan semua bidang ya Mas. Jadi yang paling penting itu adalah dari kitanya nih ya, membangun jiwa untuk berkoordinasi. Yang susah ini adalah koordinasi dan komunikasi nih Mas. Nah, dengan seperti ini kalau saya memang tipikalnya memang selalu berkoordinasi, selalu mengkonfirmasi terkait sama komitmen mereka untuk mengumpulkan data. Dan kami juga sudah melakukan penandatangan komitmen Mas dalam pengumpulan data terpadu. Jadi semua program itu mau tak mau memang harus
sepakat nih karena sudah ada SK-nya juga gitu kan, dan sudah disepakati oleh pimpinan atasnya kayak kepala bidang, sekretaris gitu ya, bukan hanya kepala dinas saja, Mas Surya. Jadi ya gitu. Jadi mau tahu mereka sudah ini, dan kenapa? Karena mau tahu nih Mas, karena dia sudah tahu nih bahwa data yang di kami itu bisa dibuat tampilan seindah mungkin sesuai dengan saya. Lagi ya. Saya. Jadi sesuai tampilan sesuai. Jadi pimpinan juga tidak malu gitu enak lah jadi gitu kan. Lebih berteknologi dan kekinian lah ya sifatnya berharapan gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya tidak akan membatasi akses siapapun kawan-kawan dari mana saja yang ingin minta data ya kita bisa bantu lah gitu. Nah gitu. Terus harapan Mbak dengan adanya ide inovasi ini ke depan, Dinas Kesehatan mau seperti apa dengan hasil ini Mbak? Kalau kemarin sempat ini berdiskusi sama Ibu Kepala Dinas, nah beliau ini memang sangat support sekali ya terkait dengan data terpadu ini. Jadi kedepannya ini memang harusnya dia continue ya, sustainable gitu kan. Jadi intinya adalah saya selalu minimal gini, teman-teman harus diingatkan kembali nih Mas dalam pengumpulan data. Cara mengingatkannya seperti apa? Ini kan orang-orang tua semua nih, agak berat-berat juga nih. Sistem itu ada, dan ya kitanya ada tim sayanya yang harus bisa via online aja sekarang kan sudah PWA gitu kan. Jadi diingat kembali kan kita punya tanggal sudah ditentukan nih untuk pengumpulan data gitu kan, mana yang bulanan, mana yang triwulan, mana yang tahunan gitu kan. Nah itu tinggal kita ingatkan mereka. Nanti itu nanti misalnya tidak ada yang mengirim di Trello itu kita di note, jadi tahu nih kenapa mereka ada program yang belum mengirimkan data gitu. Kemudian pastinya karena pimpinan kami ini sangat support, sudah dibikinkan nih Mas suatu ruangan. Jadi kami sangat didukung nih, karena ibu nih mungkin ini masa penting, jadi beliau menyiapkan ruangan sendiri khusus seperti kayak data analytic room mini data analytic room. Jadi nanti ruang itu nanti sebagai ruang apa? Itu kedepannya kata Ibu Kadis nanti sebagai kayak bahan sebagai ruang rapat yang memang bisa menyajikan data-data dengan tampil data ya. Nah, jadi sesuai dengan gambaran terkini nih kondisi di Kalbar seperti apa kesehatannya. Misalnya untuk penyakit menular seperti apa. Jadi tinggal berarti kita klik terus gitu ya, pokoknya intinya kami olah dulu. Kami kan tidak mungkin ada olah dulu kan. Jadi data sampai di ruang itu sudah terbentuk dalam tampilan sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Jadi Ibu sudah menyiapkan data. Jadi ini akan bisa menjadi bank data kesehatan di Kalimantan Barat. Nah, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan pastinya. Mbak Indah, sangat menarik sih kalau bicara data, apalagi data ini bukan baru kali ini permasalahan dan harus kita sampaikan sebagai bagian akhir nih Mbak dari bincang. Tidak terasa juga ya? Iya, hampir 1 jam loh kita bicara ini ngobrol-ngobrol soal data. Nah, sebagai statement akhir bisa disampaikan kepada sobat ASN dimanapun berada tentang seperti apa sih pentingnya data kesehatan terpadu itu? Silakan Mbak. Mungkin dari saya tidak banyak testimoni nih Mas ya. Yang pastinya kalau dengan aksi perubahan ini saya berharap kedepannya Dinkes Kalbar ini memiliki satu bank data kesehatan di Kalimantan Barat yang bisa diakses semua perangkat daerah, baik itu mungkin institusi pendidikan, LSM, organisasi profesi kesehatan, ini untuk dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat. Nah, jadi kebetulan Mas saya juga punya tagline-nya. Apa tuh lagi? Jadi, banyak kebetulan kayak gitu kayaknya. Jadi karena ini kami juga punya akronim dari aksi perubahan saya ini Penata Lentera. Nah, Penata Lentera apa itu? Cahaya gitu. Jadi akhirnya kami cahaya berarti surya dong, Mbak. Oh, surya dan indah gitu. Iya, betul. Jadi berarti kami berharap dengan adanya Penata Lentera. Penata Lentera. Ya, data kesehatan di Kalimantan semakin terang. Kalau kita belajar dari artinya, penata itu kan orangnya ya berarti ya. Yang menata ya. Iya, merapikan semua nih data-data yang ada di Dinkes gitu ya, untuk menjadi satu tempat, dan ini menjadi lebih bahasanya terang gitu ya, bisa terekspos, jadi bisa cahaya lah ya, di Dinkes Kalimantan Barat. Jadi benar-benar ini bisa bermanfaat dan semuanya baik yang membutuhkan lah ya, stakeholder di luar siapapun ya, mau masyarakat luas, mahasiswa,
bisa menggunakannya. Membutuhkan ya bisa ke kami di seksi SDMK Data dan Teknologi Informasi Kesehatan. Oke. Dengan penelitian data kesehatan semakin terang. Luar biasa. Terima kasih Mbak Indah ya telah memberikan masukan yang sangat menarik bagi bincang-bincang podcast BPSDM pada hari ini. Semoga menjadi di podcast sangat sekali. Baik sobat ASN, alhamdulillah tanpa terasa kita 60 menit ya kita bincang-bincang mengenai acara podcastnya BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya tak lupa kita membawa tagline salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbaharui kebiasaan.